Ya pemirsa, aksi balapan liar yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah sangat meresahkan. Ya, lokasi balap liar yang dilakukan ini berdekatan dengan rumah sakit sehingga sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Sekelompok remaja melakukan aksi balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Aksi balap liar dengan cara menghentikan kendaraan yang hendak melintas ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan para pengendara yang melintas. Kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan. Ironisnya, aksi balap liar disinyalir menjadi ajang perjudian yang berulang bagi para pembalap maupun penonton meski kerap kali dirazia petugas. Selain mengganggu pengguna jalan, tidak jarang aksi balap liar kerap kali menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Ya, rasanya gini mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering mas. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, pengguna jalan yang lain. Iya. Di wilayah Kota Bekasi terdapat dua titik yang kerap kali dijadikan aksi balap liar, yaitu di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan dan Jalan Khairul Anwar atau depan kantor DPRD Kota Bekasi Bekasi Timur. Lokasi balap liar yang dilakukan bahkan berdekatan dengan rumah sakit hingga sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kericuhan terjadi antara karyawan perkebunan dengan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya, akibatnya puluhan warga terluka dan sepeda motor dirusak. Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah perusahaan pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat Sihaporas di Butu Pengaturan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin pagi. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan, sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan, 33 warga yang didominasi emak-emak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan tersebut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulnya. Ya, namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya dan Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan menghimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya, ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian bocah di kamar kos kawasan Penjaringan, Jakarta Timur. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu.
Namun saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Timur karena membakar istrinya hingga tewas. Masalahnya sepele karena korban menolak permintaan pelaku untuk membuatkan mie instan. Bisa pria pelaku pembunuh istrinya sendiri ini hanya bisa tertunduk saat diamankan Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Hingga akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar parah. Tidak hanya membakar istrinya, pemirsa, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai pertengkaran keduanya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Awalnya, tersangka ini meminta tolong dengan alasan demikian ya. Tersangka ini meminta tolong kepada istrinya. Ini daripada alasan daripada tersangka. Tersangka ini meminta tolong kepada korban, dalam hal ini istrinya, untuk membuatkan mie. Kemudian alasan daripada tersangka, istrinya tidak segera membuatkan mie, kemudian korban memainkan handphone. Kemudian di situ terjadi percekcokan sehingga karena memang sering melakukan PKDRT tersangka ini, selanjutnya istri, dalam hal ini korban, lari ke kamar ibunya dalam hal ini. Sementara itu, seorang suami di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya istrinya sendiri dan adik iparnya. Motif penganiayaan lantaran pelaku kesal usai dituduh istri sahnya memberikan uang hasil gadai motor ke istri keduanya. Pelaku MB tak berkutik. Setelah berhasil diamankan massa tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di Desa Curuh Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tampak pelaku duduk di kursi dengan tangan terikat tali. Sementara istri dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas tempat. Peristiwa penganiayaan bermula dari pertengkaran rumah tangga antara MB dan istrinya NH terkait motor matic milik keluarga yang digadaikan. Pelaku pun gunakan uang hasil jual gadai untuk membeli chip game online, namun dituduh memberikan uang kepada istri kedua pelaku. Dalam kondisi emosi, MB menikam punggung dan leher istrinya dengan pisau dapur. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun justru terkena pukulan di kepala hingga terkapar. Terus istri yang tua itu, yang pertama, itu mau melabrak istri saya yang kedua. Nah, saya misalnya nanti kalau ada apa-apa, kan nanti saya akan disalahkan. Beruntung kedua korban nyawanya selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Polisi masih mendalami motif dengan meminta keterangan pelaku. Merasa bahwa sepeda motor mereka itu digadaikan oleh pelaku, sehingga menanyakan dan membuat pelaku menjadi emosi. Kemudian
kemudian kembali ke dalam rumah dan menusuk pelaku yang menusuk korban yang saat itu ada di luar rumah. Saat ini pelaku diproses dan ditahan di Mapores Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya di dalam rumah. Ya, pelaku diduga depresi berat lantaran mengaku dirinya membunuh 2 ular besar. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut. Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.